Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini kita akan kembali bertemu dalam pembelajaran IPA. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah zat aditif pada makanan. Materi ini adalah materi IPA SMP Fase D. Disusun oleh saya sendiri, Sarita Banteng, SPD. Tujuan pembelajaran dalam video ini yaitu setelah mempelajari atau menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat satu, menjelaskan pengertian zat aditif. Kedua, menjelaskan jenis-jenis zat aditif. Dan ketiga, menjelaskan fungsi atau manfaat zat aditif. Dan yang keempat, menjelaskan perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan. Kelima, menjelaskan efek dari zat aditif alami dan buatan. Nah, lihat ini tayangan selanjutnya. Mereka sedang memilih-milih makanan. Nah, ternyata ini makanan ini adalah mengandung zat aditif. Nah, apa sih sebenarnya zat aditif itu? Ketika memilih makanan, seseorang akan mudah tertarik karena rasanya yang enak, warna yang menarik, aroma yang menggugah selera, atau kemasan yang menawan. Agar memenuhi tujuan tersebut, pembuat makanan menambahkan zat-zat tertentu. Zat yang ditambahkan tersebut dinamakan dengan zat aditif atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan makanan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Ini jenis-jenis zat aditif. Ada vetsin, kecap, dan pewarna. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dikelompokkan menjadi 7, yaitu 1. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif juga dibedakan menjadi 2 atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Tahukah kamu perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan? Untuk itu, saksikan tayangan zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya, zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari kuning telur, alga, dan sebagainya. Ini contohnya pewarna dari daun pandan, daging, penyedap, kemudian kuning telur sebagai pengental. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Contohnya ini ginju, proses pembuatan zat aditif yang dilakukan di laboratorium dan sebagainya. Zat-zat aditif alami pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Contoh ini, anak ini makan buah. Ini ada buah ceri, buah stroberi. Sebaliknya, zat aditif buatan jika digunakan dalam jumlah yang melebihi yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan manusia. Ini salah satu contohnya, sakit perut. Dan bukan cuma sakit perut, bahkan ada yang sampai masuk ke rumah sakit karena kelebihan penggunaan zat aditif buatan. Bingung kan Anda? Apa sih zat aditif itu? Bagaimana bentuknya? Yuk kita saksikan lebih jauh berikut penjelasannya.
Ini zat aditif pewarna yang pertama. Kita bahas mulai dari pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Secara alami, masyarakat dapat memperoleh warna hijau dari daun suji dan pandan atau warna merah dari buah stroberi, tomat, dan cabai. Ini stroberi, tomat, dan daun pandan serta cabai. Ini adalah pewarna-pewarna alami. Berikut, selain pewarna alami, masyarakat juga menggunakan pewarna buatan seperti tartrazin, kuning quinolin, kuning FCF, karmiosin, dan lain-lain. Nah, ini diperoleh dari sintesa bahan-bahan kimia yang dibuat di laboratorium. Tidak semua kita manusia berada di daerah pedesaan. Kalau yang berada di pedesaan gampang sekali mendapatkan pewarna alami. Tapi kalau yang sudah berada di kota, apalagi pabrik, mereka menggunakan pewarna buatan. Zat aditif pemanis. Pemanis adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Contoh pemanis alami yaitu gula pasir, gula aren, madu, dan lain-lain. Contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, sakarin, sukrosa, glukosa, fruktosa, sorbitol, laktosa, asesulfa, potasium, dan neotam. Dan masih banyak lagi yang lain, sintesa-sintesanya. Nah, berikut contoh dari makanan yang menggunakan pemanis alami dan pemanis buatan. Ini yang pemanis alami, kue putri salju dengan taburan gula pasir, yaitu pemanis alami. Dan yang pemanis buatan yang menggunakan pemanis buatan seperti minuman-minuman kalengan, minuman kemasan yang pemanisnya menggunakan pemanis buatan. Jadi jangan selalu meminum minuman yang terbuat, yang dikemas. Berikut adalah pengawet. Ya, seperti kita lihat, makanan yang tertera di meja ini adalah untuk mempertahankan daya simpan dari makanan ini. Si pembuat atau produksi menambahkan zat-zat tertentu untuk dapat mengawetkan makanan tersebut agar tidak cepat basi. Jadi pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Sehingga bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme, sehingga reaksi kimia yang ditimbulkan mikroorganisme tersebut dapat dicegah, misalnya terjadinya fermentasi pada makanan dan minuman tersebut. Contoh pengawet alami adalah gula yang digunakan pada asinan atau manisan, garam, dan cuka. Pengawet buatan contohnya asam sorbat, asam benzoat, asam nitrat, dan lain-lain. Sedangkan bahan pengawet artifisial buatan yang berbahaya adalah formalin. Hati-hati loh. Boraks, sodium benzoat, sodium nitrat, dan lain-lain. Berikut zat aditif penyedap. Penyedap adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, kayu manis, daun jeruk, dan lain-lain. Pada makanan berkuah, kaldu dan daging atau tulang digunakan sebagai penyedap alami. Ini contoh-contohnya, ini bawang merah,
bawang putih, penyedap-penyedap alami ya, dan rempah-rempah dapur. Dan berikut, selain penyedap alami, ada juga penyedap buatan loh. Penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah petsin yang mengandung monosodium glutamat atau disingkat dengan MSG, atau mononatrium glutamat atau disingkat dengan MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Contohnya ini Ajinomoto, itu adalah contoh MSG. Ini yang terbuat dari mononatrium glutamat atau MNG. Jadi itu contoh dari penyedap buatan. Selanjutnya, zat aditif pemberi aroma. Zat aditif pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tertentu untuk dinikmati. Baru kita lewat di pabrik roti Boy. Dari aroma kopinya sudah begitu menggugah, belum kita makan. Itu pemberi aroma. Pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak bahan alami, diantaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, ekstrak buah apel, minyak sirih, kayu manis, dan vanili. Ini apel, selai nanas, kemudian anggur, kemudian juga ada vanili, biasa dipakai di kue, dan minyak sirih untuk kesehatan, dan kayu manis dipakai di makanan dan kue. Berikut, zat aditif pengental. Zat aditif pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang ditambahkan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gum, agar-agar, maizena, tepung beras, alginat, dan lain-lain. Contoh pengental buatan yaitu karboksil metil dan karboksil metil selulosa atau disingkat dengan CMC, dan gelatin. Ini contoh-contoh pengental. Ini ada sagu, ada agar-agar atau gelatin, dan ada gum, juga maizena. Ini sepiring mie titi ini tidak akan bisa kental begini kuahnya kalau tidak diberi maizena, dan atau yang sebagian menggunakan tepung arrowroot atau tapioka. Lanjutnya, zat aditif berikut adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air sebenarnya tidak saling bercampur. Namun bila ditambahkan sabun kemudian diaduk dapat bercampur. Sabun dalam contoh tersebut disebut sebagai pengemulsi. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Contoh pengemulsi buatan yaitu karbosimetil selulosa atau CMC dan polisorbat 80 atau P80 ya. Contohnya ini, air dan minyak tidak menyatu, namun setelah diberi sabun dia bisa menyatu seperti ini. Itulah penjelasan kita hari ini, dan tiba kita pada kesimpulan pada pelajaran kali ini, yaitu zat aditif adalah suatu bahan yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan jumlah yang sedikit untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Contoh zat aditif seperti untuk mempercantik warna, menguatkan rasa,
mengatur keasaman, mengatur umur penyimpanan produk makanan, dan lain-lain. Di samping itu, penggunaan zat aditif yang terlalu banyak dapat berbahaya bagi tubuh kita. Itulah penjelasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.